Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan luas ekonomi internasional tentang analisis SWOT sebuah perusahaan. Saya sendiri Haidar Fathia Rahmi, NPM 218100420020, Ekonomi 2018. Di sini ada profil perusahaan Indofood. Pendirinya Sudono Salim, didirikan 14 Agustus 1990. Pemilik Salim Group, CEO Antoni Salim. Harga saham indeks IDX 6.350, 20 Januari 1510. WIB, kantor pusat Jakarta, jumlah karyawan 70.000 per 2016. Anak perusahaan Indofood CBP, Bogasari, PT Indomars Co, Adiprima, dan lainnya. PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah sebuah perusahaan produksi berbagai jenis makanan dan minuman. Awalnya perusahaan yang berdiri pada tahun 1990 ini bernama PT Penganjaan Intikusuma, kemudian diubah menjadi Indofood Sukses Makmur pada 1994. Kemudian di tahun selanjutnya perusahaan ini mengakuisisi pabrik penggilingan gandum Bogasari. Indofood terus melakukan perluasan usaha dengan mengakuisisi 80% saham perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan, agribisnis, dan distribusi. Di tahun 2005, perusahaan membentuk perusahaan patungan dengan Nestle, mengakuisisi perusahaan perkebunan di Kalimantan Barat, dan mengakuisisi PT Supermi Indonesia dan PT Sarimi Asli Jaya. Indofood mempunyai visi menjadi solusi makanan seluruh perusahaan. Agar tetap sukses, perusahaan ini memegang nilai disiplin. Perusahaan menjalankan bisnis dengan integritas, memperlakukan stakeholder dengan hormat, dan bersatu untuk berjuang menjadi unggul dengan inovasi yang berkelanjutan. Produk Indofood terkenal dan sangat digemari oleh seluruh masyarakat Indonesia dan dunia. Di sini ada strategi perusahaan. Yang pertama, linkage. Proses linkage dapat berjalan apabila 3 poin yang menjadi basis strategi telah terpenuhi, yaitu dukungan dan akses terhadap pemerintah, konektivitas dengan lembaga terkait, dan hubungannya dengan klaster industri. Yang kedua ada learning. Proses learning diketahui dengan adanya transfer pengetahuan yang diperoleh Indofood tidak hanya dari entitas anak perusahaannya, tetapi juga dari perusahaan-perusahaan yang telah lebih dulu mapan, dan juga dari keberagaman tim research and development menjadi tahapan strategi belajar bagi Indofood. Yang ketiga ada leverage. Proses leverage penelitian ini lebih fokus menggunakan pendekatan perspektif eselon atas dan mendapatkan bahwa produk unggulan didapat dari keberadaan top tim manajemen. Sini perkembangan Indofood di Indonesia. Perkembangan Indofood di Indonesia kemudian mulai menyebar ke beberapa negara tetangga. Salah satu buktinya adalah terdaftar grup agribisnis disebut Indofood Agri Resource Ltd di Bursa Efek Singapura SGX tahun 2007. Setelah itu, agribisnis ini semakin berkembang dengan memperluas kepemilikan perkebunan dengan mengakuisisi PT London Sumatera Indonesia Tbk pada tahun 2008. Grup agribisnis Indofood ini mulai melakukan penetrasi ke sektor gula dengan mengakuisisi PT Laju Perdana Indah The Consumer Branded Products atau CBP yang memasuki bisnis susu dengan cara membeli PT Indolacto sebagai salah satu produsen susu ternama di Indonesia. Perkembangan dan kemajuan Indofood pun sudah mulai terlihat dari peningkatan finansial perusahaan. Sini selanjutnya ada perusahaan PT Nestle Indonesia. Didirikan 1981, kantor pusatnya Jakarta, organisasi induk Nestle. Nestle adalah perusahaan multinasional Swiss yang memproduksi berbagai macam produk makanan ringan dan barang produksi konsumen lainnya. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1866 di Vevey,
Swiss ketika sebuah perusahaan susu berdiri di Cham, Switzerland oleh perusahaan susu Anglo-Swiss Condensed. Nestle merupakan perusahaan makanan terbesar di dunia, diukur berdasarkan pendapatannya. Produk Nestle meliputi makanan bayi, air minum kemasan, sereal sarapan, kopi, gula, produk susu, es krim, makanan hewan peliharaan, dan makanan ringan. Profil perusahaan Nestle. PT Nestle Indonesia adalah bagian dari Nestle SA yang berpusat di Vevey, Swiss. Nestle didirikan pada 1866 oleh Henry Nestle dan kini menjadi perusahaan makanan minuman terbesar di dunia. Nilai penjualan pada akhir 2005 adalah 91 miliar franc Swiss dengan laba bersih 8 miliar franc Swiss. Nestle telah dikenal di Indonesia sejak 1910 melalui merek Milkmaid atau Cek Nona. Baru pada 29 Maret 1971, Nestle mendirikan PT Food Specialties Indonesia yang kemudian berganti nama menjadi PT Nestle Indonesia pada 29 Desember 1993. Nestle memiliki 3 pabrik di Indonesia, yakni di Kejayaan, Pasuruan, Jawa Timur, Cikupa, Tangerang, Banten, dan Panjang, Lampung. Strategi perkembangan Nestle yang pertama, berikan kursi depan untuk ide-ide dan letakkan sumber di belakang kesehatan dan kesejahteraan seorang pemimpin. Yang kedua, periksa peluang dalam tren dan perubahan. Yang ketiga, hargai konsumen. Yang keempat, tempatkan pemangku kepentingan. Yang kelima, pastikan koneksinya semakin dalam. Yang keenam, orang yang tepat dan kemampuan tepat untuk kepemimpinan. Perkembangan Nestle di Indonesia. PT Nestle Indonesia didirikan pada tanggal 29 Maret 1971. Kantor pusat PT Nestle Indonesia bertempat di Jalan Tibet Simatupang, Kavling 88, Jakarta, dengan 3 buah pabrik, yaitu Nestle Cikupa Tangerang, produk berbasis kembang gula dan minuman, pabrik Nestle Panjang Lampung, produk berbasis kopi, dan pabrik Kejayaan Pasuruan, produk berbasis susu. Selain itu, PT Nestle Indonesia juga mengadakan kerjasama dengan PT Indofood menghasilkan produk Nestle Indofood Cita Rasa Indonesia. Kerjasama PT Nestle Indonesia dengan Ades Water menghasilkan produk Nestle Pure Life. PT Nestle Indonesia menggelontorkan investasi sebesar 100 juta US dollar atau setara 1,4 triliun untuk peningkatan kapasitas produksi 3 pabriknya yang ada di Karawang, Jawa Barat, Pasuruan, Jawa Timur, dan Bandar Lampung, Lampung. Di pabrik Karawang, PT Nestle Indonesia memproduksi minuman cair atau Milo. Kemudian di pabrik Pasuruan untuk produk susu cair, Bear Brand, dan di pabrik Bandar Lampung memproduksi bumbu masak yaitu Maggi. Ekspansi ini akan menambah total kapasitas produksi PT Nestle Indonesia dari 620.000 ton per tahun menjadi 775.000 ton per tahun atau naik 25%. Melalui investasi tersebut, Darnes pihaknya berharap dapat meningkatkan produktivitas petani dan peternak sebagai pemasok bahan baku Nestle dan juga kualitas produksi yang selaras dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup. Menurut dia, industri mami di Indonesia memiliki potensi pertumbuhan yang besar karena didukung sumber daya alam melimpah dan permintaan domestik yang besar. Oleh karenanya, sejumlah produsen masih percaya diri untuk meningkatkan investasi yang berekspansi guna memenuhi permintaan pasar baik di domestik maupun ekspor. PT Indofood dan PT Nestle. PT Indofood sukses makmur Tbk, mendirikan perusahaan patungan joint venture dengan Nestle SA dari Swiss. Perusahaan patungan itu diberi nama PT Nestle Indofood Cita Rasa Indonesia. Direktur Utama dan CEO Indofood Antoni Salim menyatakan, Indofood dan Nestle telah menandatangani perjanjian usaha patungan. Dalam perusahaan patungan tersebut, masing-masing pihak akan menguasai 50% saham, kata Antoni dalam siaran pers kemarin.
Indofood adalah perusahaan publik yang bergerak di bidang manufaktur, distribusi, dan pemasaran produk makanan olahan, termasuk mie instan, tepung terigu, minyak goreng, dan konsumer produk lainnya. Adapun Nestle dan anak perusahaannya bergerak di bidang produksi dan penjualan berbagai macam produk makanan dan minuman, termasuk bumbu penyedap makanan dan mie instan di seluruh belahan dunia. Anthony menyebutkan, Indofood dan Nestle percaya dapat bersaing secara lebih efektif di Indonesia melalui penggabungan kekuatan dalam bentuk perusahaan dan tim. Pendirian usaha patungan ini akan menciptakan peluang dan perkembangan kekuatan kedua perusahaan, ujarnya. Dalam kerjasama itu, Indofood akan memberikan lisensi penggunaan mereknya untuk produk kuliner, seperti Indofood dan Piring Lombok, kepada perusahaan patungan baru ini. Sementara itu, sebagai tahap awal, Nestle juga akan memberikan lisensi penggunaan merek Maggi. Produk-produk perusahaan patungan baru ini akan diperoleh dari perusahaan afiliasi para pemegang sahamnya, baik yang beroperasi di Indonesia maupun di luar negeri. Kepala Nestle untuk zona Afrika Timur Tengah, Oseania, dan Asia, Michel W.O. Garrett, menyatakan, bagi Nestle di Indonesia, usaha patungan ini merupakan peluang besar untuk memperluas usaha. Pendirian usaha patungan ini akan menciptakan peluang dan mengembangkan kekuatan kedua perusahaan, ujarnya. Dalam kerjasama, Indofood akan Sekian dan terima kasih. Itu penjelasan luas dari saya, tugas dari Pak Novi Eko. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.